dengan cost yang sangat tinggi, atau kita katakan dengan kucing sultan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers, kembali lagi di Humerus Channel. Humerus Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana kucing-kucing sultan, kucing-kucing yang kita impor atau yang kita miliki tidak kehilangan pedigrinya. Nah, sahabat perlu ketahui ada beberapa hal yang mengakibatkan pedigri anakan-anakan kita itu akan hilang, bahkan tidak diakui lagi, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang mungkin saat kita ngadop, atau mungkin juga saat kita tidak memahami bagaimana regulasi-regulasi di dalam pembiakan kucing-kucing ras yang kita miliki, yang akhirnya kucing ras yang kita impor atau yang kita miliki, yang kita adopt dengan biaya kos yang sangat tinggi, dikatakan non-pet. Kesalahan itu sering terjadi. Ya, banyak sekali dari teman-teman sahabat cat lovers punya kucing yang sangat istimewa, kucing yang sangat bagus, yang akhirnya pedigrinya nggak ketahuan, nggak jelas. Nah, untuk itu Humerus akan membahas bagaimana tetap memiliki pedigri dengan kucing-kucing ras yang kita miliki. Saksikan terus, tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Tentunya juga jangan di skip agar kita bisa mengetahui lebih lanjut, lebih detail manfaat daripada apa yang kita akan berikan kepada para sahabat cat lovers. Sahabat cat lovers, ketika kita mengimpor kucing atau kita mengadop kucing, di mana kucing ras tersebut dengan cost yang sangat tinggi, atau kita katakan dengan kucing sultan, ya, selalu akan dibawakan pedigrinya oleh breedernya. Nah, pedigri itu ada di 4 organisasi. Terkadang kita akan menerima dari CFA, terkadang kita akan menerima dari TIKA, terkadang juga kita akan menerima dari WCF, dan begitu juga kita akan menerima dari VIVE. Rata-rata ketika kita mengadop kucing jenis apapun, di mana jenis tersebut selain Big Cat ya Kak ya. Kalau Big Cat itu masih baru TIKA saja kan. Biasanya dari luar negeri itu akan memberikan pedigri kepada kita. Nah, apa sih pedigri itu? Pedigri adalah silsilah daripada keturunan kucing ras yang kita miliki, yang akhirnya pedigri tersebut menjadi satu sertifikat. Bisa kita contohin ya Kak ya. Nah, ketika Humerus mengadop kucing dari luar negeri, kita akan mendapatkan seperti ini. Kita akan mendapatkan, kebetulan ini CFA ya, ini CFA, kita akan mendapatkan green slip. Green slip ini, coba mungkin kamu bisa bacain karena aku harus pakai kacamata. Oke. Di situ apa Kak? Ini ada name of cat-nya, ada description-nya, biasanya itu untuk warna sama jenis kucingnya, sama tanggal lahirnya. Sama tanggal lahirnya. Terus ada nama bapaknya, nama ibunya, sama owner. Terus pedigree registration bapaknya, ibunya, sama breeder, tanggal dikeluarinnya ini. Tanggal dikeluarinnya ya. Sama CFA registration untuk kucingnya sendiri. Sama CFA registration untuk kucingnya sendiri. Nah, ketika kita mengadop, biasanya itu si breeder akan membalik nama kucing tersebut seperti di sini. Saya jelaskan, nama kucingnya adalah Fury, warnanya adalah coklat, European Burmese, male. Tanggal lahirnya adalah 31 bulan 3 2019. Bapaknya, ayahnya ya, sir itu ayah atau sir ya, sir itu ayah, GC BWI damnya itu madam ya, madam itu ibu, GC DW ini ya kan. Ownernya itu dijelaskan adalah ownernya adalah Lila ya. Makanya kucing tersebut dikatakan of Humerus. Ketika sudah dikatakan of Humerus, berarti ownernya beliau. Nah, lalu tanggal daripada registrasi ya, si bapak dan si ibu itu juga dijelaskan. Nah, kita harus memiliki ini.
ketika kita tidak memiliki ini, maka kucing kita dianggap non-pet. Bisa tidak ini pedigree ini berlaku di Indonesia? Iya, pedigree ini berlaku di Indonesia. Dan kita bisa mentransfer pedigree tersebut ke organisasi-organisasi lainnya. Artinya seperti kita ingin show di VIVE, kita ingin show di TIKA, kita ingin show di WCF, otomatis karena kita ngejar poin, kita akan transfer pedigree tersebut ke TIKA, VIVE. Kalau di Indonesia itu VIVE diwakili oleh ICA ya, Indonesia Cat Association. Pusatnya itu di Jakarta, tepatnya di ITC Permata Hijau. ITC Permata Hijau lantai 3 kalau nggak salah ya, lantai 3 pusatnya daripada ICA, Indonesia Cat Association. Nah, kita juga bisa menghubungi ICA di cabang-cabangnya, ada di Jakarta, selain kantor pusat ada juga di Bekasi, di Tangerang, lalu ada juga di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Samarinda ya, Kalimantan, lalu Banjarmasin ya, dari Palembang, pokoknya dari Sumatera itu sudah hampir ada semua. Nah, kita bisa Bali, NTB, itu kita bisa bergabung sama sana. Nah, namun ketika kita mendapatkan green slip seperti ini kita masih belum mendapatkan siapa sih anakan atau orang tua daripada kucing tersebut. Kita harus mengapply daripada 4 generasi di atasnya seperti ini. Jadi bapaknya siapa, kakeknya siapa, ibu kakek-kakeknya siapa, kakek-kakek-kakeknya siapa lagi sampai dengan great grandfather, di sini ada semua. Nah, setelah itu baru kita bisa mentransferkan ke organisasi-organisasi lainnya. Nah, penting sekali, kalau tidak kucing kita itu bisa lose daripada pedigree-nya ini. Nah, yang mengakibatkan loss lagi mahkota, kan sebetulnya kan pedigree itu mahkota daripada seekor kucing ya. Yang mengakibatkan loss lagi daripada kucing kita biasanya kesalahan yang sangat fatal. Apa itu kesalahan fatal? Kita tidak pernah mau menjadi anggota catering ya. Penting nggak sih jadi anggota catering? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena walaupun kita memiliki pedigree seperti ini, lalu kita pacak kucing kita tersebut, organisasi tidak mengakui keberadaan kita. Jadi seolah-olah kita punya kucing berpedigree, tapi kita biarkan dengan tata cara tidak sesuai dengan standar daripada organisasi-organisasi tersebut. Misalnya CFA, seandainya kita punya nih 2 ras kucing yang sama ya, artinya Abyssinian sama Abyssinian, lalu sudah menjadi memiliki pedigree daripada CFA, tapi kita belum menjadi catering, kita pacak, maka otomatis anaknya ini tidak keluar pedigree karena kitanya sendiri tidak sebagai catering. Nah, di sini harus jelas kita harus sebagai catering. Bagaimana cara mendaftarkan catering di CFA? Gampang, sahabat cat lovers. Tinggal masuk ke cfa.org. .org ya, cfa.org ya, ada di bawah sini. Kita buka, di situ kita daftarkan kalau memang kucing kita tersebut sebagai catering daripada atau pedigree daripada CFA. Begitu juga seandainya pedigree-nya kita itu TIKA ya, kebetulan TIKA sudah ada di Indonesia, jadi kita bisa menghubungi TIKA Indonesia, bisa di follow di IG-nya di bawah sini. Artinya ketika kita punya kucing berafiliasi kepada TIKA, maka kita bisa mendaftar di TIKA Indonesia. Ada Instagramnya seperti di bawah ini, bisa minta keterangan yang lebih lanjut. Lalu ada lagi WCF. WCF juga kebetulan sudah ada di Indonesia ya Kak ya? Iya. Apa tuh kalau WCF dia punya ininya? Websitenya ICC WCF Indonesia. ICC WCF Indonesia ada juga di sebelah sini. Nah, sertifikat WCF kita ada nih, sertifikat WCF. Ini sertifikat daripada WCF kita ya, seperti ini ya. Nah, WCF kita ini, sertifikat ini yang akhirnya kita transfer ke sertifikat daripada ICA seperti ini ya. Ya, WCF kita transfer kepada ICA seperti ini. Artinya kucing kita ini punya 2 pedigree, ada WCF-nya, ada ICA-nya. Nah, kita juga bisa mendaftar tadi di WCF. Lalu sekarang bagian yang terpenting, daftar di ICA. Iya. Halo sayang, ini anak kecil ini sudah menjadi 3 ya pedigree-nya dia ya. Iya. Dia punya VIVE, ICA,
lalu dia juga punya CFA, dan dia punya TIKA, 3 organisasi. Dia mau kemana aja, mau ikut show di mana aja, mudah. Senegal juga begitu, Oslo juga begitu. Artinya di VIVE dia bisa ikut, lalu di CFA dia bisa ikut, lalu di TIKA juga dia bisa ikut. Nah, untuk kita orang Indonesia, sebaiknya kita juga mendaftarkan diri di organisasi yang namanya VIVE atau ICA. Itu sangat penting. Bagaimana untuk menjadi anggotanya? Bisa menghubungi ICA Pusat. Ya, ada IG-nya ICA Pusat. Kita follow IG-nya, kita bisa bertanya-tanya, atau di web di bawah ini. Nah, kita menjadi anggota dengan syarat kita harus punya kucing. Kalau ICA, kalau CFA, TIKA, WCF tidak. Ya, artinya kalau kita nggak punya kucing, kita mau daftar itu bisa. Tapi kalau VIVE harus kita punya kucing. Ya, kita daftar sebagai anggota, lalu kita ikut diklat. Ya, kita ikut diklat. Diklat dasar untuk mengetahui tentang mengenal jenis-jenis kucing dan bagaimana tata cara pembiakan. Nah, kebetulan sebentar lagi nih mau ada diklat nih. Ya, untung sekali sahabat cat lover saat masuk diklat pas lagi pandemi. Kalau dulu kita kamu ke Bali kemana-kemana ya, artinya diklatnya itu kita kejar diklat tersebut, Lila ngejar sampai kemana-mana. Nah, sekarang tuh enak bisa diklat dengan online ya, seperti di ini ya, bisa didaftarkan mumpung masih ada kesempatan. Lalu setelah kita diklat, kita baru bisa mengajukan Catri dengan syarat punya kucing 2, betina sama jantan, yang sudah excellent. Artinya sudah excellent, sudah pernah sudah adult ya. Dan sudah adult. Adult itu umur berapa kalau di adult VIVE? Itu di VIVE umur 10 bulan ya. Kalau di TIKA, di WCF dan di CFA 8 bulan udah adult ya. Tapi kalau di VIVE umur 10 bulan ya. 8 bulan itu masih junior ya, sampai 10 bulan tuh masih junior. Nah, ini anak mau kemana anak ini? Ini anak mau kemana? Ngapain ini anak? Mau kemarin? Nah, ketika kita punya parent stock itu adalah 1 jantan 2 betina dengan jenis yang sama, misalnya Abyssinian harus Abyssinian. Nah, setelah itu kita daftar sebagai Catri ya, ikut lulus diklat. Lalu kebetulan kan sekarang ini nggak ada show, kalau nggak salah bisa ya, yang penting kita punya adult. Nanti begitu pas ada show baru kita showkan kucing tersebut untuk menjadi parent stock, 2 betina adult dan 1 jantan. Nah, sahabat cat lovers, parent stock itu adalah 1 jantan yang sudah adult dan 2 betina yang sudah adult. Lalu nanti akan ada utusan dari organisasi VIVE atau ICA itu datang ke rumah kita, datang ke tempat yang kita daftarkan sebagai Catri untuk melihat keadaan dan kondisinya layak atau tidak. Kita diberikan izin tersebut, dan kucing yang tadi sudah menjadi parent stock kita juga harus sudah terdaftar di ICA ya, artinya kucing tersebut sudah mempunyai pedigree di ICA. Lalu setelah itu barulah kita keluar menjadi Catri. Nah, setelah kita keluar menjadi Catri, kita boleh membiarkan. Nah, sahabat cat lover, kesalahan-kesalahan yang kita selalu lakukan, dan itu entah kita sengaja atau tidak sengaja, terkadang kita mencampur betina dengan jantan. Kalau rasnya sama sih oke-oke lah gitu kan ya. Tapi yang permasalahan lagi kalau ada 2 jantan 1 betina. Ya. Kalau 2 betina 1 jantan nggak masalah. Kalau 2 betina 1 jantan nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada 2 jantan 1 betina itu bermasalah. Dia kawin sama dua-duanya, anaknya nih anak siapa? Anak siapakah gitu. Nggak jelas bapaknya, yang akhirnya pedigree-nya juga bisa hangus. Itu nggak boleh kejadian. Makanya antara jantan dengan betina itu harus benar-benar kita pisah. Kalau kita keluarin yang jantan, jantan aja. Kalau kita keluarin yang betina, betina aja. Jangan sampai mereka kawin yang akhirnya mengakibatkan anak tidak jelas anak siapa. Kecuali kita punya 2 betina 1 jantan, itu masih aman. Nah, kesalahan lagi, misalnya saya punya Abyssinian, lalu kita kawinin sama Cornish Rex,
Nah, ini dua ras yang sangat tidak boleh kawin. Ada memang ras-ras yang boleh kawin, di antaranya adalah Scottish Fold dengan BSH. Menurut Tika itu tidak masalah, menurut WCF juga tidak masalah, dan menurut CFA juga tidak masalah. Atau Scottish Strike dengan BSH, menurut Tika juga tidak masalah, menurut CFA juga tidak masalah, menurut WCF juga tidak masalah. Namun untuk Scottish Fold atau Scottish Strike itu tidak diakui di ICA. ICA tidak bisa mengeluarkan pedigrinya karena dianggap bahwa Scottish Fold itu adalah kelainan genetik, di mana kelainan genetik tersebut yang mengakibatkan cacat di bagian telinganya. Sampai detik ini masih belum bisa diterima oleh VV atau ICA. Namun menurut CFA, seluruh Scottish Fold yang dikawini dengan BSH tidak boleh BSH-nya lilak. Yang akibatnya si BSH tersebut atau si Scottish Fold tersebut akan mengeluarkan anak juga lilak. Lilak tidak diakui juga oleh CFA. Lilak, coklat, terus apa lagi itu, cinnamon, ya itu tidak diakui oleh CFA untuk Scottish Fold dengan BSH. Boleh tidak Scottish Fold kita kawinin dengan ASH, American Shorthair? Menurut CFA boleh, tapi menurut organisasi-organisasi lain tidak boleh. Lalu seandainya kita punya kucing oriental yang kupingnya lebar, kita kawini dengan Siam, boleh tidak? Seluruh organisasi baik itu ICA, VV maupun CFA, WCF dan Tika mengakui apabila kita kawinkan anaknya tersebut dengan Siam dengan oriental itu boleh. Kalau menurut CFA, apabila anaknya itu ada color point, maka tetap itu adalah oriental. Tapi menurut ICA, kalau seandainya itu color point, maka anaknya adalah Siam. Tapi kalau tidak color point, maka anaknya oriental. Tapi menurut Tika dan WCF sama dengan CFA. Nah, sahabat cat lovers, ada lagi Abyssinian dengan Somali. Ya, Abyssinian dengan Somali, menurut ICA boleh dikawinin antara Abyssinian dengan Somali karena masih satu jenis. Tika juga demikian, WCF juga demikian. Apabila keluar bulu panjang, maka dinamakan Somali. Kalau bulu pendek, Abyss. Kalau bulu pendek namanya Abyss. Tapi menurut CFA tidak diakui perkawinan antara Somali dengan Abyssinian. Lalu Himalayan dengan Persian, menurut ICA itu diakui, dan menurut 3 organisasi lainnya juga diakui. Dimana kalau seandainya color point, berarti maka dia Himalayan. Tapi kalau bukan color point, dia Persian. Seperti itu sahabat cat lover. Lalu eksotik dengan Persian boleh dikawini. Ragdoll dengan Persian tidak boleh dikawini. Seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa kucing ketika lain ras, yang mana saja boleh dikawini dan yang mana saja tidak boleh dikawini. Akhirnya pedigree kita pun akan selamat. Kalau kita main, oh ini saya punya Abyssinian, saya kawinin sama British, itu pasti anaknya tidak akan keluar pedigree. Oh punya Bengal, supaya kelihatan gemuk, ya dikawinin sama British. Oh akhirnya pedigree-nya juga, walaupun dua-duanya itu berpedigree, namun pedigree-nya tidak diterima. Nah sahabat cat lovers, ingat yang pertama, kita harus memiliki pedigree dan pedigree tersebut adalah milik kita. Yang kedua, kita daftarkan kucing tersebut di organisasi-organisasi yang kita akan geluti, dan daftarkan diri kita juga di organisasi yang kita akan geluti. Lalu yang ketiga, daftarkan diri kita sebagai catry agar anakan-anakan kita tetap memiliki pedigree. Nah, itu mungkin dari kita ya Kak ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau mungkin ada masukan-masukan ya, sahabat cat lovers ingin kita membuat video apa, insya Allah semampu mungkin kita akan usahakan ya Kak ya. Kak, ada yang lupa deh Kak, giveaway-nya masih ada? Oh masih, 10.000 subscriber giveaway 1 ekor kucing ras. 1 ekor kucing ras ya, sama nyalain loncengnya dong agar tetap kalian adalah orang yang pertama mengetahui apabila ada video-video baru yang kita tayangkan. Inilah Abyssinian seperti ini. Itu mungkin ya sahabat cat lovers ya.
Kalau ada pertanyaan bisa di DM di IG kita ya. IG kita bisa di DM. Lalu juga IG lah lebih enak ya. Lebih enak IG. Itu dari kita Homerus. Sampai jumpa. Salam Homerus.